Hai everyone, kembali lagi dalam tugas presentasi oleh saya Nur Alini Syain semester 2 kelas C. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi yang berjudul Dinamika dan Tantangan Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Terdapat 5 pokok materi yang dibahas dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, Praproklamasi, yang kedua, masa awal kemerdekaan, yang ketiga, zaman Orde Baru, yang keempat, Orde Baru, dan yang kelima yaitu Orde Reformasi. Pengertian Pancasila sendiri merupakan sebuah dasar falsafah negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi dasar serta ideologi negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk persatuan dan kesatuan dan menjadi bagian dari pertahanan bangsa dan negara. Nah, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang dijalankan dan dianut serta diterapkan oleh negara. Keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi salah satu kekuatan Pancasila dalam pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Pada era yang pertama yaitu era Praproklamasi, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia jika pada tanggal 29 Mei 1945. Namun begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Kemudian, atas permintaan itulah figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir sangat keras untuk menemukan kembali jati diri bangsa Indonesia. Sehingga pada sidang pertama BPUPKI yang disahkan dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Ada beberapa hal yang terjadi sebelum proklamasi. Hal pertama yang dilakukan yaitu dibentuknya BPUPKI dan PPKI, kemudian terjadinya pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, kemudian yang ketiga Jepang menyerah kepada sekutu, dan yang keempat Rengas Dengklok dan penyusunan naskah proklamasi. Pada era yang kedua yaitu era kemerdekaan, telah dijatuhkan bom atom di kota Hiroshima oleh negara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PPKI yang menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian dijatuhkan di Nagasaki bom atom yang kedua, dengan begitu membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Nah, dengan adanya peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk merealisasikan tepat tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perlindungan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat. Sejarah politik Indonesia di masa awal kemerdekaan berawal dari masa RIS, kemudian masa demokrasi liberal atau parlementer, dan berakhir dengan masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga yaitu era Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi selama 20 tahun lamanya, yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga berakhir di tahun 1966. Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, kemudian periode 1950 sampai 1959, serta periode 1959 sampai 1966. Nah, pada masa Orde Lama terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Atas kejadian tersebut menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juni 1959. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, masa Orde Lama dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1945 merupakan masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Kemudian yang kedua yaitu Revolusi Nasional Pembentukan Republik Serikat. Nah, yang kedua pada tahun 1950 sampai 1959 terjadinya demokrasi liberal dan penerapan sistem parlementer dan pemberontak daerah. Dan yang ketiga yang pada tahun 1959 sampai 1965 di mana demokrasi terpimpin menyatakan bahwa A. konsolidasi kekuasaan Presiden Soekarno, yang kedua kebijakan kembali ke alam dan nasionalisme, C. gerakan anti komunis, dan G30S atau PKI. Yang keempat yaitu masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru yang merupakan tatanan kekuasaan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, daerah tersebut berlangsung selama 32 tahun. Menggantikan masa Orde Lama, pada era Orde Baru segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan seperti inflasi menurun dan mata uang nasional yang stabil. Nah, awalnya masa ini untuk menata kembali kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, pemerintah tersebut dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru. Nah, selama 32 tahun memimpin, ternyata Presiden Soeharto justru mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja sebab terjadinya perubahan masyarakat pada masa Orde Baru karena masyarakat mulai merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang pertama menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila di sekolah. Yang kedua, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Dan yang ketiga, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Dan yang terakhir yaitu era reformasi. Nah, pada gerakan reformasi terdapat di atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Ketidakadilan terjadi di berbagai bidang seperti politik, hukum, dan ekonomi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah yang baik. Pola kehidupan masyarakat ikut berubah seiring berubahnya pola pemerintah dari Orde Baru ke masa ini. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang antara lain dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berikut terdapat beberapa sebab dan akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru hingga masa reformasi. Sebab dan akibat yang pertama yaitu pembangunan yang tidak merata. Pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memperhatikan wilayah-wilayah yang hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan. Padahal mereka juga turut menyumbang devisa lebih besar untuk negara seperti Kalimantan, Riau, dan Papua. Dan yang kedua yaitu politik didominasi oleh Golkar. Di era Orde Baru terjadi 6 kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh partai golongan Golkar. Hal ini karena semua elemen pemerintah atau pegawai negeri diharuskan untuk memilih partai tersebut. Sekian penjelasan saya. Thank you so much for watching and see you on the next video.